Master Teacher, Bab 36, Gourmet. Ada banyak pekerjaan di dunia ini dan gourmet adalah salah satunya. Para pencinta makanan seringkali terlahir dengan kepekaan terhadap rasa, dan kemampuan mereka untuk membedakan rasa jauh melebihi manusia biasa. Budidaya mereka mungkin tidak harus tinggi, tetapi ada beberapa hotel atau kedai minuman yang akan mempekerjakan mereka dengan gaji tinggi untuk memastikan rasa dan efek dari bahan-bahannya. Namun, pekerjaan ini adalah salah satu yang paling tidak terhormat dan hanya dapat dianggap sebagai salah satu dari 9 jalan rendah. Ada lebih dari ribuan pekerjaan di dunia. Untuk mengklasifikasikannya dengan lebih baik, mereka dibagi menjadi 9 jalur atas, 9 jalur tengah, dan 9 jalur bawah. Apoteker, pandai besi, ahli formasi, dan pekerjaan serupa yang memberikan manfaat bagi teknik pertempuran dan kultivasi seseorang dianggap sebagai 9 jalan atas yang konvensional. Di sisi lain, ahli kuliner hanya dapat dianggap sebagai pekerjaan yang tidak lazim, sehingga diklasifikasikan di bawah 9 jalan bawah. Menurut pendapat Senbiro, mengingat bagaimana pemuda itu mampu menunjukkan kekurangan pada hidangan dan anggur tersebut, dia pasti seorang ahli kuliner. Kamu bisa bilang gitu? Zhang Xuan tidak menjelaskan. Perpustakaan Jalan Surga tidak hanya merefleksikan kultivasi seseorang. Selama dia telah mencoba sebuah hidangan, kekurangannya akan tercermin di perpustakaan. Dengan ini, adalah tugas yang mudah baginya untuk mengurus manajer kecil Wu. Terima kasih atas bantuan kamu hari ini. Melihat pihak lain mengakuinya, Senbiro berterima kasih padanya. Jika bukan karena kemampuan pemuda ini untuk membedakan makanan lezat, akan sangat memalukan baginya hari ini. Bukan apa-apa, Zhang Xuan melambaikan tangannya. Kamu sudah menyelesaikan masalah beberapa saat yang lalu, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai traktirku. Aku akan mentraktirmu lagi lain kali, kata Senbiro. Traktir aku lagi? Zhang Xuan merenungkannya dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak, aku masih menghargai hidupku. Makan bersama si dia mungkin merupakan acara yang menyenangkan, tetapi dia tahu diri yang terbaik. Mengingat reputasinya, pihak lain mungkin hanya berbicara untuk menjaga kesopanan, meskipun merasa jijik dengan ide tersebut. Tidak hanya itu, dia juga harus menderita karena kecemburuan orang lain. Jika demikian, dia harus menemukan ide untuk menghadapi para pengejarnya. Namun, masih banyak hal yang harus dia lakukan saat ini dan dia tidak memiliki waktu luang untuk hal-hal seperti itu. Kamu, tepat ketika dia berpikir bahwa Zhang Xuan dapat berbicara dengan normal, dia mendengar kata-kata itu dan merasakan blokade di dadanya lagi saat dorongan untuk mengamuk melonjak ke dalam dirinya. Banyak orang yang mengajaknya makan, tetapi dia menolak semuanya. Namun, ketika ia berinisiatif untuk mengajaknya, ia merasa seolah-olah sedang mengemis kepada seorang lansia yang keras kepala. Menjijikkan. Baiklah, karena kita sudah makan, jika tidak ada yang lain, aku akan beranjak lebih dulu. Masih banyak yang harus aku urus. Tanpa menyadari kemarahannya, dia melambaikan tangan dan bersiap untuk pergi. Tunggu, aku belum selesai. Menahan amarahnya, Senbiro menenangkan nafasnya dan menatapnya dengan matanya yang indah. Kamu mungkin telah menyelesaikan kesulitan itu untuk menggantikanku hari ini dan pekerjaanmu sebagai ahli kuliner memainkan peran besar di dalamnya, tapi pada akhirnya, itu masih merupakan pekerjaan yang tidak lazim. Bagaimanapun, seorang petarung harus fokus pada latihannya. Petarung, setelah berkultivasi ke alam tertentu, dapat bertahan hidup tanpa menelan makanan, jadi makanan lezat tidak memiliki banyak kegunaan. Bahkan jika dia bisa mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya untuk saat ini, itu masih bukan jalan yang tepat bagi seorang petarung. Setelah berinteraksi dengannya, dia dapat mengetahui bahwa Zhang Xuan bukannya tidak berguna seperti yang dikabarkan. Mungkin saja dia telah mencurahkan usahanya untuk mempelajari makanan, itulah mengapa hasil ujian kualifikasi gurunya berakhir dengan menghebohkan. Mendapati pemikiran seperti itu, meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihatinya. Baiklah, mengetahui bahwa dia mengucapkan kata-kata itu dengan niat baik, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Tepat saat dia akan pergi, langkah kaki cepat terdengar dari belakangnya. Zhang Xuan, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri hari ini. Hari ini, jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri. Setelah itu, suara kesal bergema di sekelilingnya. 2 orang dan 1 binatang buas menghalangi jalannya. Mereka adalah Sang Bin dan Cao Xiong. Pada saat ini, mereka berdua memiliki jejak kaki raksasa yang tercetak di wajah mereka, garis-garisnya terlihat jelas. Setengah dari wajah mereka membengkak merah dan darah menetes di tepi mulut mereka. Tidak ada sedikit pun dari penampilan mereka yang gagah dan riang yang tersisa. Hal ini terutama terjadi pada Sang Bin.
Luka-lukanya dari pagi hari belum pulih dan dia menderita tendangan keras lainnya. Pada saat itu juga, mulutnya bengkok ke samping dan bibirnya terlihat seperti dua sosis raksasa, sehingga membuatnya semakin jauh dari konsep ketampanan. Dia telah merencanakan semuanya dengan sempurna agar terlihat keren di depan Dewi. Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya ingin gagal, dia bahkan dipukuli sampai sedemikian rupa dan hubungannya dengan Paviliun Hongtian terputus. Jika ada yang tidak beres, dia bahkan mungkin akan dihukum oleh kakeknya. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan ini? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Oleh karena itu, dia langsung menyerang Zhang Xuan. Sang Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Shen Biru tidak menyangka dia datang mengejar untuk membuat masalah. Dia melangkah ke depan Zhang Xuan untuk melindunginya dari Sang Bin. Shen Laoshi, jangan halangi jalanku. Ini adalah dendam pribadi antara Zhang Xuan dan aku. Satu hal jika dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya melindungi sampah akademi yang terkenal itu, Sang Bin semakin terprovokasi saat matanya miring ke samping dan mulutnya semakin mengerut karena kemarahan yang meluap-luap. Rasa iri yang sangat kuat yang menyelimuti pikirannya membuatnya kalap. Dia menatap dingin pada pemuda itu dan berteriak, Zhang Xuan, apakah kamu seorang pria? Jika kamu seorang pria, berhentilah bersembunyi di balik seorang wanita dan berduel sampai mati denganku. Melihat bagaimana orang di hadapannya telah kehilangan rasionalitasnya, Zhang Xuan melebarkan matanya dan berkata, jadi, bagaimana jika aku bersembunyi di balik seorang wanita? Ini adalah bagian dari kemampuanku. Jika kamu mampu, carilah seorang wanita untuk bersembunyi di baliknya juga. Kamu, Sang Bin hampir muntah darah. Selama itu adalah seorang pria, jika seseorang menghinanya dengan mengatakan bahwa dia tidak punya nyali dan bersembunyi di balik perlindungan seorang wanita, tidakkah mereka akan merasa malu dan terhina sehingga mereka akan bergegas maju untuk membalas dengan kemarahan? Mengapa akal sehat tidak berlaku untuk orang ini? Bagaimana dia bisa berbicara tentang sesuatu yang seharusnya sangat memalukan dengan begitu alami dan benar? Bagaimana bisa berkulit begitu tebal? Shen Laoshi, aku akan meninggalkan dua orang ini untuk kamu tangani. Aku masih ada urusan, jadi aku akan pergi dulu. Sebagai seorang transenden, apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Berkulit tebal, lelucon apa ini? Di kehidupan sebelumnya, di era informasi. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tidak tahu malu? Dia tidak mau repot-repot menangani masalah yang sudah ada yang berinisiatif menyelesaikannya. Ini bukan rasa takut, sebaliknya, ini bukan saat yang tepat baginya untuk mengungkapkan tingkat kultivasinya. Selain itu, kakek Sang Bin adalah seorang penatua. Jika dia dipaksa ke sudut, Zhang Xuan harus membuang waktu yang berharga untuk menangani masalah yang akan terjadi. Karena ada yang melindunginya, dia juga senang bisa terhindar dari usaha itu. Melihat betapa tidak tahu malunya pemuda itu, Shen Biru juga kehilangan kata-kata. Beberapa saat yang lalu, dia masih takut kalau dia akan terprovokasi oleh ejekan Sang Bin dan berduel dengannya. Sekarang, tampaknya dia terlalu memikirkannya. Jika orang ini bisa diprovokasi, bahkan induk babi pun bisa memanjat pohon. Zhang Xuan, tahan di sana. Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Sang Bin. Melihat sikap pemuda itu, Sang Bin menjadi semakin marah. Pembuluh darah keluar dari pelipisnya dan wajahnya berubah menjadi hijau. Melihat Shen Biru tidak berniat membiarkannya lewat, dia mengaum, singa penghancur langit, bunuh dia. Selama kamu melakukannya, aku akan membawakanmu makanan lezat setiap hari. Selain itu, aku akan memberimu pil penenang titik akupuntur yang dijanjikan kakekku. Sebagai binatang buas tingkat 6 yang telah dijinakkan oleh manusia, singa penghancur langit mampu memahami kata-kata manusia. Sebagai hewan peliharaan kakeknya, selama Sang Bin dijauhkan dari bahaya, ia tidak bisa diganggu dengan perintahnya. Untuk membuatnya bergerak, dia menjanjikan segala macam keuntungan baginya dalam sekejap. Roar, memang, mendengar janji-janjinya, mata singa perusak langit berbinar-binar. Binatang buas yang telah mencapai alam Pixue, tidak seperti manusia, tidak dapat menggunakan aliran Zeki untuk membuka titik akupuntur mereka. Mereka hanya dapat mengandalkan pertumbuhan tubuh mereka untuk secara bertahap menarik kekuatan mereka. Jika ia mengonsumsi pil penenang titik akupuntur saat ini, dengan efeknya, kekuatannya pasti akan melonjak secara signifikan. Acupoint Shooting Pill adalah pil yang dibuat khusus untuk para ahli fighter 6 dan pil ini memiliki efek menenangkan titik akupuntur seseorang, sehingga memungkinkan seseorang untuk maju lebih jauh di alam Pixue. Pada saat ini, kekuatan Sang Bin telah mencapai puncak fighter 5 dan Dingli, hanya selangkah lagi dari Pixue. Oleh karena itu,
Tetua Sang Chen menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan obat ini untuk memberinya dorongan. Awalnya, Sang Bin enggan untuk mengeluarkannya. Namun, setelah mengingat kembali bagaimana ia dipermalukan oleh sampah, ia mendapati dirinya tidak dapat menekan emosinya. Jika dia tidak menyingkirkan Zhang Xuan hari ini, dia khawatir dia tidak akan bisa menegakkan martabatnya di akademi lagi. Hal ini khususnya bagi Dewi di hadapannya, dia bahkan mungkin tidak akan meliriknya. Bagaimana dia bisa mentolerir situasi seperti itu? Sang Bin, apa yang ingin kau lakukan? Membunuh seorang rekan di kompleks akademi adalah kejahatan besar. Dia tidak menyangka Sang Bin begitu gila untuk memerintahkan singa penghancur langit untuk bergerak. Mata Shen biru menyipit. Dia ingin bergegas maju untuk melindungi Zhang Xuan, tapi dihalangi oleh Sang Bin. Panik, dia meneriaki Sang Bin. Di dalam kompleks, para guru dilarang membunuh satu sama lain. Melakukan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan sekolah serta kejahatan berat. Zhang Xuan adalah orang yang ingin membunuhku. Untuk melindungiku, singa penghancur langit membalas. Apa yang aku lakukan adalah pembelaan diri yang sah. Apa yang bisa dikatakan orang lain tentang hal itu? Mata Sang Bin memerah karena kegilaan. Dia mengaum, singa penghancur langit, untuk apa kamu ragu-ragu? Lakukan, kamu. Shen biru merasa hatinya menjadi dingin. Terlalu tak tahu malu. Jika dia benar-benar menggunakan itu sebagai kedok, dengan campur tangan tetua Sang Chen dalam masalah ini, dia mungkin benar-benar lolos. Bahkan, mungkin saja dia bisa lolos dari hukuman sepenuhnya. Zhang Xuan bisa saja mati di sini. Bagaimanapun juga, itu adalah binatang buas tingkat 6. Ahli dunia Pixue biasa bahkan bukan tandingannya. Bagaimana seseorang yang berada di urutan terakhir dalam ujian kualifikasi guru bisa menahannya? Roar, tepat ketika dia masih bingung, singa penghancur langit mengaum dan melesat mendekat. Sebelum bersentuhan dengannya, auranya yang kuat menciptakan angin kencang yang memaksa rumput dan dedaunan pohon di sekitarnya tunduk padanya. 9 jalan, juga dikenal sebagai 3 ajaran dan 9 jalan. Ini adalah terminologi nyata yang digunakan untuk mengklasifikasikan pekerjaan di Tiongkok kuno. Sederhananya, ada 9 jalan atas, 9 jalan tengah, dan 9 jalan bawah di Tiongkok kuno dan masing-masing jalan ini mengacu pada pekerjaan. Sebagai contoh, pekerjaan teratas di Tiongkok kuno, 9 pekerjaan yang tercantum dalam 9 jalan atas adalah Kaisar, orang suci, guru terpencil, peramal, cendekiawan, prajurit, petani, pekerja, pedagang, dan mereka diklasifikasikan dari paling terhormat dan it adalah paling tidak terhormat. Demikian pula, 9 jalan tengah dan 9 jalan bawah juga memiliki serangkaian pekerjaan mereka sendiri. 3 ajaran mengacu pada Konfusianisme, Taoisme atau Taoisme, dan Buddhisme. Perlu diketahui bahwa ada berbagai interpretasi, versi dari 9 jalan dan kebanyakan dari mereka mencantumkan Buddha sebagai yang pertama. Bab 37. Kakak perempuan menyelamatkanku, Zhang Xuan. Shen biru mencoba menerobos blokade Sang Bin untuk menyelamatkannya, tetapi dia dipukul mundur beberapa kali. Kultivasi Sang Bin berada di level yang sama dengannya. Dia mungkin dimanjakan karena dukungannya yang kuat, tetapi kekuatannya tidak salah. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, dia masih tidak dapat menembus blokadenya dalam waktu singkat, terutama jika dia memilih untuk melakukan manuver defensif saja. Akulah yang telah mendatangkan bahaya kepadamu. Melihat bagaimana dia tidak dapat menyelamatkannya, Shen biru dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Sang Bin berurusan dengan orang ini, yang merupakan yang terakhir untuk ujian kualifikasi guru, adalah karena dia. Jika tidak, sebagai seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dan cucu dari seorang sesepuh, terhadap seorang sampah yang tidak memiliki latar belakang apapun, padahal tidak ada hubungan apapun di antara keduanya, mengapa harus ada dendam di antara mereka? Namun, setelah menariknya ke dalam lumpur, dia tidak dapat menyelamatkannya. Rasa bersalah yang dialaminya saat ini sangat menyiksanya. Mengapa tidak ada gerakan? Mungkinkah Zhang Xuan sudah meninggal? Semakin dia panik, semakin dia tidak mampu menerobos blokade Sang Bin. Dengan Sang Bin yang menghalangi pandangannya, dia tidak dapat melihat situasi di sisi Zhang Xuan. Dia hanya bisa mendengar keheningan total di sekitarnya, seolah-olah dia bahkan tidak berjuang melawan serangan singa penghancur langit. Hanya ada satu kemungkinan, sebelum Zhang Xuan dapat membalas, dia sudah dihajar sampai mati oleh singa penghancur langit. Lagi pula, bahkan dia tidak mampu menahan satu pukulan pun dari binatang buas tingkat 6, yang setara dengan ahli alam Pixue. Haha, dia sudah mati. Sudah terlambat bagi kamu untuk bergerak sekarang. Mendengar bahwa tidak ada gerakan di belakangnya, mata Sang Bin berbinar.
Dia tahu bahwa sampah itu pasti tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari singa penghancur langit. Dia tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Menilai bahwa tidak perlu lagi menghalangi Sen Biru, dia melompat ke samping. Zhang Xuan, saat Sang Bin melompat pergi, Sen Biru tidak membuang waktu untuknya dan buru-buru bergegas maju. Tepat ketika dia mengira dia akan melihat genangan darah segar dengan mayat yang menyedihkan tergeletak di tengah-tengahnya, sosok rampingnya tiba-tiba membeku dan dia menatap dengan linglung. Ini, apa yang terjadi? Awalnya, Sang Bin mengira bahwa dewinya akan meledak karena terkejut melihat pemandangan itu. Namun, setelah melihat ekspresi seperti itu menggantung di wajahnya, Sang Bin dengan cepat berbalik untuk melihatnya. Dengan sekali pandang, bola matanya melebar menjadi lingkaran besar dan dia hampir pingsan karena keheranan yang luar biasa. Dia melihat singa penghancur langit yang tak tertandingi ganasnya, yang telah bergegas menuju Zhang Xuan sebelumnya untuk mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian, berbaring di depan Zhang Xuan seperti anjing pesek, menjilati tangannya. Tangan Zhang Xuan yang lain membelai kepala dan telinga singa penghancur langit dan kesenangan yang tak terkatakan muncul di wajahnya. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Sang Bin hampir menangis. Singa penghancur langit ini adalah hewan peliharaan kakeknya yang sangat dibanggakan. Bahkan bagi Sang Bin sendiri, hanya dengan sentuhan sederhana saja sudah bisa membuatnya marah, apalagi membelai kepalanya. Setelah mengambilnya dari kakeknya, dia telah menghabiskan setengah hari untuk memeliharanya, memberinya banyak makanan lezat. Namun, orang ini bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa terima kasih, mengabaikan kehadirannya sesuka hatinya. Orang yang sombong seperti itu menjadi pesek di hadapan Zhang Xuan. Kamu di sini untuk membunuhnya? Berbaring di hadapannya dan menjilati telapak tangannya, apakah ini tidak apa-apa? Sang Bin merasakan mantra pusing yang bekerja, dan dia hampir menjadi gila. Singa penghancur langit, apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh dia. Dia bingung. Singa penghancur langit tidak bergerak. Ia terus bermalas-malasan, membiarkan Zhang Xuan membelai kepalanya dengan bebas. Kamu, cepat bunuh dia. Jika kamu melakukannya, aku akan membelikanmu apapun yang ingin kamu makan mulai sekarang. Sang Bin mengaum dengan cemas. Berisik sekali, suruh dia diam. Zhang Xuan, yang sedang membelai singa penghancur langit, berdiri dan melambaikan tangannya. Roar, singa penghancur langit juga berdiri dan memelototi Sang Bin dengan kejam. Apa yang kamu rencanakan? Karena ketakutan, Sang Bin segera mundur beberapa langkah. Namun, sebelum dia bisa melangkah jauh, singa penghancur langit melesat ke depan dan menyapunya dengan cakarnya. Boom! Sebelum Sang Bin dapat bereaksi, dia terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Kepalanya membentur pohon raksasa dan darah merah memenuhi seluruh wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu adalah binatang peliharaan kakekku. Sang Bin menangis. Singa penghancur langit ini adalah hewan peliharaan binatang buas yang diwariskan oleh kakeknya untuk melindunginya. Secara logika, seharusnya ia mendengarkan kata-katanya untuk menghadapi orang luar. Mengapa ia mendengarkan kata-kata orang luar untuk menyerangnya? Boom! Sebelum dia selesai menangis, sosok lain jatuh ke tanah di depannya. Dia adalah Cao Xiong. Ketika orang itu menyadari situasinya menjadi kacau, dia segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari singa penghancur langit, binatang buas tingkat 6? Dia dikirim terbang kembali dengan sebuah tamparan. Roar! Setelah menerbangkan keduanya, singa penghancur langit terlihat seperti telah melakukan sesuatu yang mulia. Singa ini berjalan menghampiri Zhang Xuan dengan tatapan penuh pujian, seakan ingin diakui atas pencapaiannya. Tidak buruk, kau melakukannya dengan baik. Zhang Xuan menepuk kepalanya. Roar! Singa penghancur langit menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ia berjalan dengan gagah ke arah dua orang yang terbaring di lantai, mengawasi mereka dengan tatapan bangga, mengingatkan kita pada anjing penjaga yang bertanggung jawab. Sang Bin dan Cao Xiong yang berencana melarikan diri hampir menangis. Zhang Xuan, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Menyaksikan seluruh alur peristiwa di sampingnya, Sen Biru yang tercengang akhirnya pulih dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana aku melakukannya? Zhang Xuan menggaruk-garuk kepalanya. Singa penghancur langit ini sangat mudah diajak berkomunikasi. Itu mungkin karena aku lebih tampan. Tampan, Sen Biru berkedip dan tubuh langsingnya terhuyung-huyung. Singa penghancur langit adalah binatang buas. Baginya, istilah tampan seharusnya hanya berlaku untuk singa penghancur langit jantan, jadi apa hubungannya tampan atau tidak dengan itu? Selain itu, jika harus berbicara tentang ketampanan, Sang Bin jauh lebih gagah daripada kamu. Baiklah, selamat tinggal.
Zhang Xuan tidak melanjutkan penjelasannya dan berbalik untuk pergi. Karena perpustakaan jalan surga dapat mengintip kelemahan manusia, tentu saja, ia juga dapat mengintip kelemahan singa penghancur langit. Binatang ini mungkin terlihat sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, ia telah mengalami beberapa trauma tersembunyi. Jika tidak, ia tidak mungkin bersedia menjadi hewan peliharaan tetua Sang Chen. Perpustakaan telah mendeteksi kelemahan ini. Memanfaatkannya, Zhang Xuan dengan santai menyelesaikan beberapa soal yang lebih mudah untuknya. Hasilnya, singa penghancur langit memilih untuk mematuhi perintahnya dengan patuh tanpa keraguan sedikitpun. Dibandingkan dengan janji Sang Bin, tidak ada makanan dan pil lezat yang dapat dibandingkan dengan trauma tersembunyi yang terselesaikan. Tentu saja, ini melibatkan rahasianya juga, jadi dia tidak mungkin mengungkapkan kebenaran kepada Sen Biru. Kamu, jangan pergi. Kamu belum menjelaskan alasan mengapa singa perusak langit menuruti perintahmu. Melihat dia pergi, Sen Biru dengan cepat menyusul. Semakin sering ia berhubungan dengan pemuda ini, semakin ia merasa bahwa pemuda ini adalah sosok yang hebat. Dia adalah misteri yang semakin sulit dipahami. Mampu membaca begitu banyak buku hanya dengan membolak-baliknya, dengan sengaja mendapatkan nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru meskipun mengetahui jawabannya, menyadari identitasnya sebagai seorang gurme melalui makanan, dan meyakinkan seekor binatang buas tingkat 6 untuk mengikuti perintahnya dengan mudah. Apa yang tampak mustahil di mata orang lain, ternyata bisa dilakukan dengan mudah oleh pemuda ini, membuat orang lain menatap tak percaya. Bagaimana dia mencapai semua ini? Sen Biru menjadi semakin penasaran dengan pemuda di hadapannya ini. Kakak, tanpa menyadari apa yang sedang dipikirkannya, saat melihatnya mengejarnya, Zhang Xuan menghentikan langkah kakinya dan berkata tanpa daya, "Aku ingin berumur panjang. Aku takut tidak bisa hidup sampai hari berikutnya di sampingmu. Tolong lepaskan aku, kakak, kamu adalah kakak perempuan. Seluruh keluargamu adalah kakak perempuan." Wajah Sen Biru berubah menjadi merah padam. Dia sangat cantik. Dia mungkin sedikit lebih tua dari Zhang Xuan, tapi dia terlihat tidak berbeda dengan anak berusia 17 atau 18 tahun. Namun, orang ini memanggilnya sebagai kakak perempuan, sehingga menyebabkan dia menjadi kalap. "Baiklah, aku adalah kakak. Jadi, biarkan aku pergi." Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Puff, setelah mendengar Zhang Xuan mengklaim bahwa dia adalah kakak perempuannya, Sen Biru tertawa kecil dan berkata, "Baiklah, kamu boleh pergi. Aku akan mencarimu besok." Zhang Xuan dibuat terdiam. Bab 38, Lonceng Reprise. Ini adalah pemandangan kekacauan di paviliun Hongtian. Apa yang terjadi? Aku baru saja pergi sebentar dan pemandangan seperti itu menanti kepulanganku. Di sebuah ruangan, seorang lansia menatap dingin ke arah manajer Wu yang berlutut. Dia adalah dalang di balik Hongtian Pavilion, Tetua Hong Hao. Penatua, memang seperti itu. Cucu dari Penatua Sang Chen, Sang Bin, telah berada di sini. Manajer Wu tidak berani menyembunyikan apapun dan mengungkapkan semua yang telah terjadi. Ini termasuk perselingkuhannya dengan menukar Drung Immortal dengan Green Crack Brew. "Wu Chou, beraninya kau?" Setelah mendengar kata-kata Wu Chou, wajah Tetua Hong Hao menjadi gelap dan dengan marah ia mengirimkan tendangan ke arahnya. Boom, manajer Wu langsung terpental ke belakang. Wajahnya memucat saat ia memuntahkan seteguk demi seteguk darah. "Sesepuh, ampuni aku tidak berani berharap untuk diampuni atas kejahatanku, tapi orang itu bahkan lebih keji. Mengekspos semua ini di depan umum dan menyebabkan reputasi pavilion Hongtian kita hancur, dia jelas-jelas mengabaikan tetua sepenuhnya." Setelah melakukan hal-hal memalukan seperti itu, kamu masih berharap orang lain tidak membicarakannya?" Wajah Penatua Hong Hao terlihat bermusuhan, seolah-olah badai dahsyat sedang berkumpul di atasnya. Manajer Wu gemetar tak terkendali. Mengubah isi piring untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan adalah keputusan yang dia buat atas kebijakannya sendiri. Dia mengira telah menyembunyikannya dengan sempurna. Namun, dia diekspos oleh pemuda itu di depan umum. Tentu saja, ia merasakan kebencian yang sangat besar terhadap pemuda itu. "Aku akan memberi kamu waktu 5 hari untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Aku ingin dampak negatifnya dikurangi seminimal mungkin. Jika demikian, aku dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan masalah korupsimu. Jika tidak, jangan pernah bermimpi untuk lolos hidup-hidup." Mata Penatua Hong Hao dingin seperti badai salju di malam hari. Sambil berdiri, dia bertanya, "Juga, siapa nama orang itu? Apakah dia seorang guru dari akademi? Jika dia memberitahu aku secara diam-diam, aku mungkin akan menghadiahinya dengan sejumlah uang, tetapi dia memilih untuk membuat masalah di depan umum.
mengotori reputasi paviliun Hongtianku. Aku akan memeriksanya besok untuk melihat siapa orang yang memberinya keberanian seperti itu. Berteriak dengan garang, aura buas memenuhi sekelilingnya. Rasanya seperti serangan frontal oleh gelombang embun beku, menyebabkan seseorang menggigil tak terkendali meskipun cuaca sedang hangat. Alam Fighter 7 dan Tong Xuan. Tetua Hong Hao ini adalah seorang ahli alam Tong Xuan. Tidak heran jika dia mampu bersaing untuk posisi kepala sekolah. Tingkat kultivasinya saja sudah sangat mencengangkan. Itu adalah Zhang Xuan Laoshi. Manajer Wu dengan cepat berkata. Zhang Xuan, orang yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru? Penatua Hong Hao terkejut. Akademi Hongtian tidak pernah memiliki seorang guru pun yang mendapat nilai paling bawah dalam ujian kualifikasi guru sepanjang sejarahnya selama berabad-abad sejak didirikan. Dengan demikian, bahkan orang seperti Tetua Hong Hao pernah mendengar nama Zhang Xuan. Itu dia. Manajer Wu menganggukkan kepalanya. Seorang sampah berani menginjak-injak martabat Hongtian Pavilion? Luar biasa. Mengepalkan tinjunya, kilatan dingin melintas di matanya. Niat membunuh yang kuat terpancar dari Tetua Hong Hao. Jika pihak lain adalah seorang guru bintang atau tokoh berpengaruh di akademi, dia mungkin memiliki keraguan untuk menghukumnya. Namun, karena dia adalah sampah, maka jangan salahkan dia karena tidak berperasaan. Sungguh merepotkan. Kembali ke tempat tinggalnya, Zhang Xuan memijat bagian tengah alisnya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa begitu banyak masalah yang muncul dari sebuah makanan sederhana. Lupakan saja. Tidak ada gunanya memikirkannya. Lebih baik aku menghabiskan waktuku untuk memikirkan bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dunia Pixue. Dengan cepat, ia membuang semua pikiran yang berlebihan ke belakang kepalanya. Meskipun seorang transenden, dia tahu bahwa di dunia ini, kekuatan adalah kekuasaan. Hanya dengan kekuatan yang cukup, masalah yang ada akan lenyap. Saat ini dia berada di puncak alam Dingli dan untuk menerobosnya, dia membutuhkan teknik kultivasi Fighter 6 dan... Namun, seorang guru biasa tidak memiliki kualifikasi untuk menelusuri teknik kultivasi 6 dan dari akademi. Mereka hanya dapat menuliskan salinannya dengan persetujuan dari seorang sesepuh. Dalam ujian sebelumnya, dia hanya memiliki kekuatan Fighter 3 dan jika dia terburu-buru menemui seorang penatua untuk meminta teknik kultivasi 6 dan sekarang, dia mungkin akan diteliti seperti kelinci percobaan. Banyak masalah akan tumbuh darinya. Selain itu, bahkan dengan persetujuan pihak lain, hanya dengan satu salinan, dia masih tidak dapat berkultivasi. Berdasarkan 5 dan pertama dari Formula 9 dan Hongtian, teknik kultivasi ini memiliki terlalu banyak kekurangan. Tanpa referensi silang dari berbagai teknik kultivasi lain untuk mencari metode kultivasi yang benar, tidak akan ada hasil apapun dalam latihannya meskipun dia berlatih tanpa henti selama beberapa tahun. Baginya, hal yang paling mendesak yang harus dilakukan adalah mencari setumpuk besar teknik budidaya Fighter 6 dan membuat perbandingan di antara mereka untuk menyimpulkan metode budidaya yang benar. Aku telah mendengar bahwa cukup banyak perdagangan dilakukan di kota kerajaan Tiangsuan dan teknik kultivasi adalah salah satu barang yang diperdagangkan. Itu akan menyelesaikan sedikit masalah jika aku dapat membeli beberapa teknik kultivasi 6 dan... Tiba-tiba, saat mengingat sesuatu, mata Zhang Xuan berbinar. Akademi Hongtian terletak di ibu kota kerajaan Tiangsuan, kota kerajaan Tiangsuan. Kota kerajaan Tiangsuan adalah kota yang sangat makmur. Dengan banyaknya kota komersial besar di sini, semua jenis perdagangan dilakukan di sini. Teknik kultivasi 6 dan mungkin langka, tetapi masih dijual di banyak toko di sini. Lebih jauh lagi, bagi Zhang Xuan, tidak ada kebutuhan baginya untuk membelinya. Selama dia berhasil membolak-balik buku-buku itu sama saja dengan mendapatkan manual rahasia. Dengan adanya perpustakaan Jalan Suci, kualitas dan harga buku panduan rahasia tidak lagi menjadi masalah. Selama jumlahnya mencukupi, dia akan dapat memperoleh jalan yang benar dari kesalahan yang tak terhitung banyaknya, dan ilmu gong jalan surga akan secara otomatis dikompilasi, sehingga memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan cepat. Ini masih terlalu pagi. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa buku hari ini. Pada titik ini, Zhang Xuan berhenti ragu-ragu dan segera berdiri. Matahari baru saja terbenam dan kehidupan malam baru saja dimulai. Karena dia bebas, ini adalah kesempatan yang baik untuk berjalan-jalan di kota komersial. Mungkin, dia bisa menemukan beberapa barang yang berguna. Kota Niaga Tianyu adalah pasar perdagangan terbesar di kota Tiangsuan. Konon, selama seseorang memiliki uang yang cukup, ia dapat membeli semua yang diinginkannya di sini. Melangkah masuk ke dalam pasar,
Zhang Xuan merasa penglihatannya kabur karena melihat barang-barang yang tak terhitung banyaknya yang diletakkan di hadapannya. Sebelumnya ia hanyalah seorang guru biasa. Gajinya rendah dan dia diperlakukan dengan buruk. Akibatnya, dia belum pernah ke tempat semegah ini sebelumnya. Oleh karena itu, Zhang Xuan mendapati dirinya tidak mampu mengidentifikasi sebagian besar barang yang dijual di sini. Ada banyak pedagang kecil di kota komersial. Seorang pedagang duduk di depan setiap stand dan semua jenis barang diletakkan di depan mereka. Senjata, pil, herbal, baju besi, kulit binatang, pil binatang. Hampir semua yang dibutuhkan untuk budidaya dapat ditemukan di sini. Hanya saja, jumlahnya terlalu banyak. Sulit untuk memastikan mana yang berkualitas unggul dan mana yang berkualitas rendah. Aku mungkin tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, tetapi perpustakaan jalan surga mungkin mampu melakukannya. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Oleh karena itu, Zhang Xuan segera berjalan ke sebuah gerai. Bapak ini, apa yang kamu cari? Aku memiliki semua yang kamu butuhkan di sini dan aku jamin kepuasan kamu dengan barangku. Si penjual dengan cepat menyambut kehadirannya. Aku hanya ingin melihat-lihat saja. Zhang Xuan tersenyum. Dengan santai ia mengambil sebuah benda di dalam stand. Ini adalah lonceng bundar dengan ukuran rata-rata. Lonceng ini ditempa secara khusus oleh seorang pandai besi dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Lonceng ini dijual hanya dengan 50 koin emas. Aku dapat meyakinkan kamu bahwa harganya adil. Aku menawarkan harga yang sama kepada semua orang yang lewat. Jika kamu tertarik, aku bisa memberikan diskon khusus. Lonceng ini bisa menjadi milik kamu hanya dengan 20 koin emas. Vendor membujuk. Zhang Xuan tidak menanggapi kata-katanya. Sebaliknya, dia memutar-mutar lonceng di tangannya. Weng, perpustakaan dalam benaknya tersentak dan sebuah buku muncul di dalamnya. Reprise Bell. Ini mampu menghasilkan nada yang sama berulang-ulang, menyebabkan seseorang merasa pusing. Ini efektif untuk melawan fighter 1 dan dibuat oleh pengrajin 1 bulan dari Blue Cloud Workshop. Terbuat dari logam wujin. Kelemahan. Nomor 1, durasi yang dibutuhkan untuk suara reprise untuk berpengaruh cukup lama, membutuhkan setidaknya 1 dupa, membuatnya menjadi senjata yang tidak efektif dalam pertempuran. Nomor 2, tidak membedakan dalam serangannya, penggunanya juga akan menerima kerusakan darinya. 15 menit. Memang, itu mungkin. Zhang Xuan tersenyum. Tidak masalah, meskipun ia tidak mengenal semua benda itu. Selama dia menyentuhnya dengan tangannya dan mengambilnya, perpustakaan akan menyusun buku yang sesuai. Lebih jauh lagi, buku ini merinci sejarah, komposisi dan segala jenis kekurangan barang yang bersangkutan secara komprehensif. Hanya dengan sekali lihat, akan terlihat jelas, apakah benda itu berharga atau tidak. Mereka yang tidak mengetahui kebenarannya mungkin akan membelinya dengan tawaran penjual sebelumnya sebesar 20 koin emas. Hanya dengan melihat isi yang tercatat di buku, Zhang Xuan baru menyadari bahwa mainan ini bahkan tidak seharga 2 koin emas. Apa yang secara khusus ditempa oleh pandai besi? Blue Cloud Workshop adalah organisasi yang mengkhususkan diri dalam produksi barang palsu. Lebih jauh lagi, pengrajin 1 bulan adalah pengrajin dengan keahlian terburuk di antara semuanya. Mereka yang berspesialisasi dalam pembuatan barang dan kerajinan tangan disebut sebagai pengrajin. Mereka diklasifikasikan ke dalam 9 bulan, dengan 1 bulan sebagai yang terburuk dan 9 bulan sebagai yang terbaik. Seberapa berhargakah kreasi seorang pengrajin selama 1 bulan? Dengan adanya perpustakaan di sini, aku tidak perlu khawatir untuk membeli barang palsu. Zhang Xuan terkekeh. Dunia ini mirip dengan dunia sebelumnya. Dengan barang yang otentik, muncullah barang tiruan dan dengan kemampuannya yang sebelumnya dalam membedakan, tentu saja, barang yang otentik, dia bahkan mungkin tidak dapat membedakan kekuatan dan kelemahan dari sebuah tiruan. Namun, dengan bantuan perpustakaan, dia tidak perlu khawatir lagi. Hanya saja, ia harus bersentuhan dengan item tersebut untuk menyusun sebuah buku tentangnya. Jumlah item di pasar ini mencapai setidaknya 10 juta. Jika dia harus menyentuh semuanya, bukankah dia akan kelelahan? Selain itu, jika ia hanya melihat-lihat barang, ia tidak akan menarik banyak perhatian. Namun, jika dia menyentuh semua yang menarik perhatiannya, mungkin tidak butuh waktu lama bagi tim penegak keamanan kota komersial untuk menganggapnya sebagai orang gila dan mengusirnya dari kota. Bab 39. Rumput induk matahari yang dingin. Benar, apakah kamu menjual rumput matahari dingin di sini? Sambil menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran tambahan dalam benaknya, Zhang Xuan bertanya. Selain berbagai macam barang, penjual ini juga menjual beberapa herbal. Setelah menyelesaikan buku-buku itu di pavilion kompendium,
dia telah menemukan solusi untuk masalah Zhao Ya. Dengan tubuh yin murni, dia harus mengembangkan teknik kultivasi yang lembut dan netral. Dengan cara ini, masalah akumulasi energi yin harus diselesaikan, namun, dia telah mengembangkan teknik kultivasi yin murni untuk waktu yang lama dan meridian di tubuhnya telah beradaptasi dengannya. Jika perubahan mendadak dilakukan, tubuhnya mungkin akan mengalami trauma yang parah dan kultivasinya akan turun drastis. Untuk mencegah hal ini terjadi, beberapa persiapan harus dilakukan terlebih dahulu. Salah satunya adalah dengan menyehatkan meridiannya melalui tanaman obat. Rumput matahari dingin tumbuh di daerah dingin meskipun menyukai kondisi yang cerah. Akibatnya, energi spiritual hangat dan dingin yang terkandung di dalamnya berbenturan, menyebabkan penggabungan yin dan yang, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk menyehatkan meridiannya. Karena dia sedang berada di kota komersial sekarang, ini adalah saat yang tepat baginya untuk bertanya-tanya tentang hal itu. Rumput matahari yang dingin, suatu kebetulan kamu menanyakan hal ini. Bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi aku dapat menjamin kamu bahwa aku adalah satu-satunya penjual di kota komersial Tianyu yang memiliki barang sebagus ini. Aku membelinya beberapa hari yang lalu dari daerah berbahaya di hutan Tiangsuan. Aku memiliki total 10 tangkai dan setiap tangkai berharga 100 koin emas. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Penjualnya tersenyum dan berbalik untuk mengeluarkan sebuah kotak. Saat dibuka, terlihat beberapa tanaman yang tampak segar di dalamnya. Bunga berwarna putih dengan batang dan daun berwarna merah. Coba aku lihat dulu. Zhang Xuan hanya mengetahui tentang rumput matahari dingin melalui buku, jadi dia tidak terlalu mengenalnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil tangkai dan meletakkannya di telapak tangannya. Weng, perpustakaan bergetar dan sebuah buku muncul. Rumput matahari dingin, dipanen dari lembah yang tidak diketahui 200 km ke dalam hutan Tiangsuan. Berusia 2 tahun. Kekurangan. Nama ramuan tertulis di sampul buku dan lokasi pengadaan serta kekurangannya dicatat di dalamnya. Ini adalah rumput matahari dingin, orang ini tidak berbohong. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan dengan nama yang tertera di buku itu, Zhang Xuan tahu bahwa pemilik toko tidak berbohong kepadanya. Ini adalah ramuan obat yang otentik, jadi dia menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, matanya melirik ke bagian dalam kotak. Mengapa tangkai rumput matahari dingin ini terlihat sangat layu? Mungkinkah metode pengadaan kamu salah, sehingga menyebabkan kematiannya? Ada metode khusus untuk memanen tanaman obat. Jika metodenya salah, khasiat obat dari ramuan tersebut bisa hilang, sehingga menyebabkan harganya merosot tajam. Tangkai rumput matahari dingin yang ia bicarakan, layu tipis dan sangat kuning, tampak belum matang. Lebih jauh lagi, rumput ini sama sekali tidak terlihat segar. Dengan kepala besar yang layu, tampaknya seakan-akan akan mati setiap saat. Pria ini pasti bercanda. Aku bergantung pada ini untuk mencari nafkah, jadi bagaimana mungkin aku bisa salah? Tangkai ramuan ini tidak dalam kondisi yang baik sejak awal, sudah seperti itu ketika aku membelinya pada awalnya. Jika kamu menginginkannya, aku akan menjualnya kepada kamu dengan setengah harga, 50 koin emas. Vendor mengatakan. Zhang Xuan memungut tangkai rumput matahari yang kekuningan dan layu. Weng, rumput induk matahari dingin, asal mula rumput matahari dingin lainnya. Dipanen dari lembah yang tidak diketahui 200 km ke dalam hutan Tiangsuan. Berusia 15 tahun. Membalik buku itu, nama ramuan dan rinciannya tercatat. Rumput induk matahari yang dingin. Mata Zhang Xuan berbinar. Dia telah membacanya di buku-buku sebelumnya. Ramuan yang sangat berharga dan langka ini adalah inti dari semua rumput matahari dingin lainnya. Jika ramuan ini digunakan dalam pembuatan obat, keefektifannya setidaknya 10 kali lipat dari yang terakhir. Dia tidak menyangka akan menemukan harta karun ini ketika dia hanya mencari tanaman herbal. Selain itu, ramuan ini berusia 15 tahun. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa luar biasanya nilainya. Jika Zhao Ya menggunakan rumput matahari dingin untuk menyehatkan meridiannya, dia masih membutuhkan tambahan dari beberapa cara lain untuk berhasil mengubah teknik kultivasinya. Namun, dengan tangkai rumput matahari dingin ini, masalahnya dapat dengan mudah diselesaikan. Dia bahkan tidak akan membutuhkan augmentasi dari cara lain. Ini adalah ramuan obat yang paling cocok untuknya. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Bungkus tangkai ini untukku. Meskipun ia gelisah, wajahnya tetap tanpa ekspresi saat ia dengan santai memberikannya kembali kepada penjual. Jika pihak lain menyadari bahwa ini adalah tangkai induk dan bukan tangkai yang sakit-sakitan, harganya akan langsung melonjak 10 kali lipat dan meskipun demikian, dia mungkin masih tidak dapat membelinya darinya.
Sebagai seorang Four Heavens youngster yang tumbuh di dunia modern yang beradab, ia tidak akan melakukan ketidakadilan pada dirinya sendiri ketika ia bisa mendapatkan keuntungan dari sesuatu. Four Heavens mengacu pada impian, moral, budaya, dan disiplin. Berasal dari Deng Xiaoping pada tahun 1980. 50 koin emas. Melihat betapa rapi pakaian pemuda itu, dia berpikir bahwa dia akan membeli beberapa tangkai. Ia tidak menyangka bahwa ia hanya ingin membeli sebatang. Sambil mengerucutkan bibirnya, ia membungkusnya dengan santai, kehangatan yang sebelumnya tidak tampak di wajahnya. Bahkan seorang penjual menghakimi pelanggannya sendiri saat melakukan penjualan. Orang yang ada di hadapannya bahkan tidak mau membeli ramuan obat yang bagus, sehingga terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang buruk. Karena itu masalahnya, hanya ingin membuang-buang waktu untuk mencoba membujuknya. Baiklah, mengambil ramuan tersebut, Zhang Xuan merogoh sakunya dan rasa canggung segera terlihat di wajahnya. Karena terlalu asyik dengan perpustakaan, dia lupa tentang masalah uang. Sebagai seorang guru rendahan, gajinya rendah. Selain itu, karena mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, kekayaannya dihukum berat. Dengan kata lain, dia bahkan tidak memiliki 10 koin emas di sakunya, tak perlu dikatakan, 50. Apakah ada sesuatu yang salah? Merasa ada yang tidak beres dari wajahnya, sang penjual bertanya. Uhuk, bisakah kamu menjualnya kepadaku dengan 8 koin emas? Zhang Xuan menghitung koin emas yang dia ambil dari sakunya dan hanya ada 8. 8, kamu pasti bercanda. Karena kamu tidak membawa uang, mengapa kamu mencoba untuk membeli sesuatu? Melihat beberapa koin yang diletakkan di telapak tangan pihak lain, pemilik vendor hampir saja jungkir balik dan jatuh ke lantai. Dia pernah bertemu dengan pelanggan yang kikir, tetapi dia belum pernah bertemu dengan pelanggan yang begitu kikir. Mencoba membeli rumput matahari dingin hanya dengan 8 koin emas? Kamu pasti sedang bermimpi. Meskipun tangkai ini sakit-sakitan, ia masih bernilai jauh melebihi harga ini. Sambil mengambil kembali ramuan itu, ia melambaikan tangannya dengan ekspresi kesal. Enyahlah kalau kamu tidak punya uang. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat dengan kamu mengenai hal ini. Uhuk, memang benar aku tidak membawa uang yang cukup. Tetapi apakah kamu yakin tidak ingin menjualnya kepadaku? Melihat sikap penjual tersebut, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Omong kosong, meskipun batang ini terlihat mengerikan, namun masih mengandung khasiat obat. Paling buruk, itu masih bisa dijual dengan harga 30 atau 40 koin emas. Namun, kamu menawarkan aku 8 koin emas? Benar-benar lelucon. Cepat pergi, atau aku akan memanggil tim penegak keamanan. Melihat bagaimana orang ini enggan untuk pergi meskipun dalam keadaan bangkrut, dia dengan marah mengusirnya. Untuk mencegah orang memaksa orang lain membeli atau menjual barang, serta untuk mencegah pengacau, sebagian besar kota komersial besar mengoperasikan tim patroli penegakan keamanan di sekelilingnya. Selama seseorang memanggil mereka, mereka akan muncul dengan cepat. Bahkan jika kamu adalah seorang ahli dunia fighter 5 dan Ding Li, kamu akan diusir dari kota komersial secara instan. Lebih jauh lagi, untuk bergerak melawan tim penegak keamanan berarti bergerak melawan seluruh kota komersial. Biasanya, tidak ada yang punya nyali untuk melawan mereka. Setelah melihat bagaimana orang ini menolak untuk pergi meskipun tidak memiliki uang yang cukup, dia yakin bahwa dia ada di sini untuk membuat masalah. Jadi, dia membuka mulutnya untuk memanggil tim penegak keamanan. Jangan panggil tim penegak keamanan, aku sangat tertarik untuk membelinya. Zhang Xuan menyela. Dengan ekspresi tenang dan mantap, dia terkekeh pelan. Aku mungkin tidak punya cukup uang, tapi aku di sini bukan untuk membuat masalah. Apakah kamu percaya bahwa jika aku membuka mulut, kamu tidak hanya ingin bersedia menjualnya kepadaku, kamu bahkan akan menawarkan untuk memberikannya kepadaku secara gratis? Memberikannya kepada kamu secara gratis? Apakah kamu masih di tengah-tengah tidurmu? Penjual tidak menyangka pria malang itu akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia memandang pemuda di hadapannya dengan sikap seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot dan mencibir dengan dingin. Jika aku benar-benar memberikannya kepada kamu secara gratis, aku akan memanggil kamu kakek. Menurut pendapatnya, orang ini pasti memiliki skrup yang longgar. Tidak menyebutkan bagaimana dia tidak membawa uang yang cukup untuk membeli barang, dia bahkan berpikir bahwa dia akan memberikannya secara gratis. Aku tidak gila, mengapa aku memberikannya kepada kamu secara gratis? Kamu pikir kamu siapa? Panggil aku kakek, kamu tidak perlu melakukan itu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Dia menatap penjual dengan senyum cerah dan berkata, kamu akan memberikannya kepadaku secara gratis karena aku yang mengatakannya. Jika kamu meragukan kata-kata aku akan mengambil 2 langkah. Uhuk,
Mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah aku memberi kamu pukulan. Bab 40. Sang guru ada di sini. Sang guru ada di sini. Beri aku pukulan. Penjualnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan pemuda itu. Benar, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Kamu mencoba membodohiku. Melihat ekspresi serius di wajah lawan bicaranya, kemarahan penjual itu meledak dan dia melayangkan tinjunya ke arah Zhang Xuan. Dia pernah melihat orang gila sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang gila seperti itu. Kau masih ingin aku membiarkanmu memukulku? Mengapa aku tidak memukulmu sampai mati saja? Menempatkan semua kekuatannya ke dalam rutinitas pukulannya, angin berdesir dari kekuatan pukulannya, sehingga memperlihatkan tingkat kultivasinya. Petarung 3 dan tahap utama alam Zeki, lumayan, tersenyum tipis, Zhang Xuan menggerakkan tubuhnya sedikit untuk menghindari serangan itu. Dia telah mencapai puncak alam Fighter 5 dan Dingli. Tentu saja, kekuatan Fighter 3 dan tahap utama tidak dapat menyakitinya. Dia berasumsi bahwa pemuda itu ada di sini hanya untuk membuat masalah, jadi dia berpikir bahwa dia hanya ingin menjadi anak nakal tanpa kultivasi. Namun, setelah melihatnya menghindari serangannya dengan mudah, dia segera menyadari bahwa kultivasi pemuda itu berada di tingkat yang lebih tinggi darinya. Penjual itu berhenti saat kebingungan menguasainya. Seseorang yang setidaknya telah mencapai level Fighter 3 dan tidak mungkin benar-benar mencoba membeli barang hanya dengan 8 koin emas. Jika aku tidak salah, kamu berasal dari Siapini? Saat penjual itu bergerak, sebuah buku tentang dirinya disusun di perpustakaan Jalan Surga. Mendapatkan apa yang dia inginkan, Zhang Xuan tersenyum tipis. Bagaimana kamu bisa tahu? Penjual itu terkejut. Siapini adalah salah satu kota provinsi di sekitar kota kerajaan Tiangshuan. Kota ini bukanlah kota yang besar dan setidaknya ada 80 kota seperti itu di sekitar ibu kota. Vendor bingung bagaimana Zhang Xuan bisa menunjukkannya dengan akurat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah untuk mempelajari penampilannya, tetapi tampaknya tidak ada ciri khas apapun pada dirinya yang akan mengungkapkan tempat asalnya. Tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya. Zhang Xuan mengaktifkan mode akting keren ini. Dia melihat ke arah pihak lain sekali lagi dengan sikap tenang dan bermartabat. Setengah tahun yang lalu, kamu mungkin bertemu dengan bahaya di hutan Tiangshuan dan digigit oleh ular bambu dingin. Meskipun kamu berhasil melarikan diri dengan nyawamu, ginjal kamu rusak. Jika aku tidak salah, ketika kamu melakukan itu, sulit bagi kamu untuk menunjukkan kejantananmu. Kamu, penjual itu terhuyung-huyung ke belakang. Matanya membelalak begitu besar hingga hampir jatuh ke lantai. Memang benar dia digigit ular bambu dingin di hutan Tiangshuan setengah tahun yang lalu. Setelah itu, paruh terakhir dari kata-kata Zhang Xuan juga benar. Namun, selain dia dan wanita dari rumah bordil itu, dia tidak pernah membicarakannya dengan orang lain. Bagaimana pemuda ini tahu tentang hal itu? Mungkinkah dia seorang peramal? Seseorang yang mampu meramal masa depan? Vendor tersebut masih dipenuhi rasa tidak percaya. Kenapa? Apakah kata-kataku salah? Melihat ekspresi wajah pihak lain, Zhang Xuan tahu bahwa apa yang tertulis di perpustakaan Jalan Surga tidak salah. Jadi, dia mengekspresikan ekspresi kasihan dan berkata, jika kamu menemukan apa yang aku katakan tidak akurat, aku dapat melakukannya tanpa ramuan obat dan pergi sekarang. Namun, satu-satunya kesempatan kamu untuk mengobati masalah kamu akan hilang juga. Kamu tidak akan bisa menjadi seorang pria mulai sekarang dan seterusnya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sekarang. Aku, Gongxi, jangan pergi. Gongxi adalah tuan muda. Mendengar bahwa pihak lain mampu menyembuhkannya, tubuh si penjual gemetar karena gelisah saat ia buru-buru mengambil langkah maju. Kamu, bisakah kamu benar-benar menyembuhkanku? Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kehilangan potensi diri. Akhir-akhir ini, dia tidak berani menanggapi undangan teman-temannya, takut masalahnya akan terungkap di depan mereka. Menderita dalam diam, dia telah mencari banyak dokter yang berbeda, tetapi mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa gejalanya sulit diobati dan satu-satunya solusi adalah amputasi. Dia tidak berani percaya bahwa pembeli biasa akan menunjukkan masalahnya secara langsung dan bahkan mengklaim bahwa dia mampu mengobatinya. Aku tidak akan memaksa kamu untuk mempercayaiku, namun, karena aku dapat mengetahui apa yang salah denganmu, tentu saja, aku juga memiliki cara aku sendiri untuk mengobatinya. Zhang Xuan menyatakan, Gongxi, aku mohon kamu untuk membantu mengobatiku. Selama kamu bisa mengobatiku, tidak hanya satu tangkai rumput matahari dingin, kamu bisa mengambil semua ramuanku? Penjual itu menerjang maju dengan panik, permohonan di matanya terlihat jelas.
Ada terlalu banyak orang yang luar biasa di dunia ini. Kata-kata pemuda itu logis karena dia mampu melihat masalahnya, dia pasti punya cara untuk mengobatinya. Selain itu, dia tidak punya pilihan lain selain menggenggam setiap peluang harapan yang bisa dia temukan. Bagaimanapun, ini menyangkut kebahagiaan masa depannya. Kamu digigit ular bambu dingin. Makhluk ini secara inheren memiliki sifat dingin. Ketika kamu digigit olehnya, energi dingin masuk ke dalam tubuhmu, menyebabkan kamu kehilangan fungsi fisikmu. Selain itu, ia tidak dapat dihilangkan dengan ramuan obat apapun, sehingga beberapa apoteker pun tidak akan berdaya di hadapannya. Namun, yang aneh dari ular ini adalah meskipun seluruh tubuhnya dingin, empedunya hangat. Selama kamu menemukan ular lain, membunuhnya dan mengonsumsi empedunya, kamu dapat mengeluarkan energi dingin dari tubuh kamu sepenuhnya. Ginjal kamu yang rusak akan berangsur-angsur pulih dan kamu akan dapat menunjukkan kejantanan kamu sebagai seorang pria sekali lagi. Kata Zhang Xuan, ada banyak penangkal racun ular bambu dingin, tetapi penangkal terbaik dari semuanya terletak pada tubuhnya. Empedunya adalah inti dari penangkal energi dinginnya yang unik. Hal ini tertulis di salah satu buku panduan di Pavilion Kompendium Hongtian. Saat memikirkan ular bambu dingin, informasi ini muncul di benaknya. Ini juga alasan mengapa dia hanya menyebutkan kantung empedu ular bambu dingin. Jika tidak, dengan kemampuan perpustakaan jalan surga yang menunjukkan kekurangan yang tak terhitung banyaknya, ada banyak obat yang bisa dia berikan padanya, dia tidak perlu secara khusus memilih yang satu ini. Memakan empedu ular dari ular bambu dingin, si penjual masih dalam keadaan tidak percaya. Begitu sederhana, jika ini benar, mengapa tidak ada satupun dari sekian banyak dokter yang ia kunjungi yang mengatakan demikian? Seharusnya ada ular bambu dingin yang dijual di kota komersial ini. Jika kamu meragukan perkataanku, kamu bisa membeli salah satunya dan mencobanya sekarang juga. Aku hanya ingin pergi setelah kami memverifikasinya, kata Zhang Xuan. Jamu bukanlah satu-satunya barang yang dijual di kota Niaga Tianyu, ada juga berbagai macam harta karun, binatang buas, dan hewan. Ular bambu dingin adalah salah satu binatang buas tingkat rendah. Meskipun mengandung racun mematikan di dalamnya, namun dapat digunakan untuk meracik obat-obatan sehingga ada orang yang menjualnya di sini. Baiklah, tunggu sebentar. Setelah ragu-ragu sejenak, si penjual berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan membawa sebuah sangkar dan seekor ular bambu dingin melingkar di dalamnya. Sebagai seorang petarung alam Zeki, selama dia siap, membunuh ular bambu dingin bukanlah tugas yang sulit. Tidak butuh waktu lama sampai empedu ular itu diekstraksi. Tanpa ragu-ragu, sang penjual langsung menelannya. Tak lama kemudian, mata sang penjual berbinar-binar. Vendor tampaknya sudah mendapatkan jawaban apakah obatnya bekerja atau tidak. Aku berterima kasih kepada Gongsi atas bantuanmu. Rumput matahari yang dingin ini adalah milikmu. Dengan mata berbinar-binar penuh kegembiraan, penjual itu hampir berlutut untuk berterima kasih karena kegembiraan yang meluap-luap di dalam dirinya. Ini adalah masalah yang sudah lama mengganggunya. Bahkan, ada suatu masa di mana dia tidak ingin hidup lagi. Untuk mengobati kekurangannya ini, dia menghabiskan beberapa tahun tabungannya dan tidak pernah menyangka bahwa dia akan diperlakukan begitu saja. Lihat, aku tidak berbohong ketika aku mengatakan bahwa kamu akan memberikannya kepadaku secara gratis. Zhang Xuan membantu dirinya sendiri untuk mendapatkan hadiah yang murah hati dari penjual dan mengambil kotak yang berisi rumput matahari dingin. Pengetahuan adalah jenis kekayaan juga. Wajar jika Zhang Xuan menerima sejumlah kompensasi dari vendor setelah menyelesaikan penyakit yang mengganggunya. Gongsi, aku minta maaf atas ketidakmampuan aku karena tidak menyadari kemampuanmu. Aku mohon maaf. Penjual itu menggaruk-garuk kepalanya karena malu. Beberapa saat yang lalu, dia masih menyatakan dengan tegas bahwa jika dia memberikan rumput matahari dingin kepada Zhang Xuan secara gratis, dia akan memanggilnya kakek. Tidak pernah dia sangka kata-kata Zhang Xuan benar-benar menjadi kenyataan. Bukan apa-apa, Zhang Xuan dengan santai melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu adalah masalah kecil. Saat dia akan pergi, kerumunan orang tiba-tiba berlari ke depan, wajah mereka memerah karena gelisah. Cepat, gurumu yang ada di sini. Seseorang akan dapat menjadi makmur melalui bimbingan Master Mo Yang. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Kali ini, selama itu adalah harta karun yang ditaksir oleh Master Mo Yang untukku, aku akan membelinya berapapun harganya. Memang, aku merasa menyesal karena melewatkan kesempatan itu pada waktu sebelumnya. Kerumunan orang berdiskusi sambil berlari. Apa yang terjadi? Melihat kerumunan orang banyak yang gelisah seakan-akan ada bintang yang datang, Zhang Xuan bingung.
Tuan Mo yang telah datang. Bahkan mata penjualnya pun berbinar-binar penuh kegembiraan.